Halo pemirsa, kembali bersama saya Esti Widiasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami diantaranya. Bocah berusia 6 tahun di kota Pontianak diduga menjadi korban pencabulan oleh teman sebayanya yang berjumlah 5 orang. Seorang pria Parubaya di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas dibekuk tim Jatanras Polres Sambas di kediamannya karena diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya hingga hamil. Dan Menteri Sosial Risma bagikan langsung bantuan kepada korban banjir di Kalimantan Barat dan memantau kondisi banjir. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, bocah berusia 6 tahun di kota Pontianak diduga menjadi korban pencabulan oleh teman sebayanya berjumlah 5 orang. Parahnya, dugaan pencabulan tersebut sudah dilakukan pelaku sejak tahun 2020 dengan modus bermain nikah-nikahan. Polresta Pontianak Kota saat ini tengah menangani kasus dugaan persetubuhan terhadap bocah berusia 6 tahun yang dilakukan oleh teman sebayanya di kawasan Pontianak Selatan. Pelaku diketahui saat ini berjumlah 5 orang yang merupakan teman bermainnya dan telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu dengan modus bermain nikah-nikahan. Dari hasil pemeriksaan terhadap kelima pelaku yang didampingi orang tuanya, pencabulan dilakukan di berbagai tempat. Kasus ini terkuak saat nenek korban mengetahui dugaan pencabulan atas dasar pengakuan korban dan langsung melaporkan ke polisi. Adanya perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh saat ini yang kami lakukan pemeriksaan ada 5 orang, dan ini anak di bawah umur, di bawah 12 tahun, yang dimana terkait dengan perbuatan yang bersangkutan diduga telah melakukan pencabulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun kelima diduga pelaku sudah kami lakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh orang tuanya. Kemudian terkait dengan kejadian tersebut, saat ini yang kami lakukan pemeriksaan saksi-saksi sudah. Kemudian terkait dengan kronologisnya sendiri berawal di tahun 2020. Jadi di tahun 2020 salah satu diduga pelaku telah melakukan pencabulan. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman termasuk keterlibatan pelaku lain dari kasus dugaan persetubuhan ini. Dan pemeriksaan berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak karena pelaku rata-rata berusia di bawah 12 tahun. Dari Pontianak, Uun Junior, iNews melaporkan. Sementara Ketua KPPAD Kalimantan Barat Eka Nurhayati Ishak mengatakan akan mengawal kasus pencabulan yang terjadi di kota Pontianak tersebut. Karena korban, pelaku dan saksi masih sesama anak sehingga harus mengacu kepada peradilan anak. Kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengingat anak yang terlibat adalah sesama anak. Baik itu anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, maupun anak sebagai saksi. Eka juga mengatakan untuk tahun ini kasus yang melibatkan anak mengalami penurunan. Berdasarkan data KPPAD selama tahun 2021 hingga bulan Oktober 2021, tercatat 261 yang melibatkan anak. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2020 lalu, yang berjumlah 387 kasus. Karena tahun yang kemarin itu sampai 300 lebih kan, 387. Kalau ini baru sampai Oktober 261, ada penurunan. Di sini untuk pengaduan ada 3 pengaduan yang fokusnya di Kota Pontianak. Yang kedua, Kuburaya ada 1 pengaduan, Kabupaten Sambas ada 1 pengaduan, Kabupaten Kapuas Hulu ada 1 pengaduan. Nah, kalau berkaitan dengan kejahatan seksual, peran orang tua ketika anak di rumah tentunya harus pengawasan, ketika di sekolah menjadi tanggung jawab sekolah, ketika di ruang lingkup masyarakat itu tanggung jawab kita bersama. Tidak ada bahasa anakmu anakku ataupun anak lu anak gue, tapi ketika anak-anak terjun di masyarakat, bergaul dan bersosialisasi,
akan menjadi anaknya anak kita semua. Dari Pontianak, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pria Parubaya di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dibekuk tim Jatanras Polres Sambas di kediamannya di Desa Mentibar. Pria tersebut diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya hingga hamil dan saat ini masih dalam pemeriksaan di Mapolres Sambas. Inilah detik-detik penangkapan seorang pria Parubaya berinisial H, pelaku pencabulan anak kandung di kediamannya di Desa Mentibar, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pelaku ditangkap berdasarkan laporan dari ibu korban lantaran melihat anak tidak lagi datang bulan dan telah hamil. Hal ini diperkuat dengan pemeriksaan bidan desa. Kasat Reskrim Polres Sambas AKP Sisko Satria Putra Suma kepada wartawan Rabu siang mengatakan, pelaku menyetubuhi anak kandungnya sejak masih duduk kelas 3 sekolah dasar dan terakhir pelaku mencabuli anaknya pada 7 Oktober 2021. Bisa disebut ibu kandung, melaporkan kepada Satreskrim Polres Sambas menceritakan kronologi. Beberapa hari si korban tidak balik ke rumah karena merasa ketakutan. Kemudian pada saat pulang ke rumah dilihat perutnya sudah membesar. Pada saat membesar diceklah ke bidan di kampungnya atau di desanya untuk mengecek kondisi, rupanya dinyatakan telah hamil. Kemudian korban menceritakan kepada orang tuanya atau ibunya ini bahwa korban dilakukan persetubuhan atau pencabulan oleh ayah kandungnya sendiri. Itu bermula pada tahun 2015 pada saat si korban masih kelas 3 SD, kemudian dilakukan berkali-kali hingga tahun 2021 ini. Untuk sementara berhasil dari pemeriksaan kurang lebih 5 bulan. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan dengan undang-undang berlapis tentang persetubuhan dan perlindungan anak dengan ancaman kurungan maksimal 10 tahun penjara. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Junior iNews melaporkan. Potensi banjir di Kabupaten Sekadau dan 3 kabupaten lainnya masih tinggi. Informasi akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.